Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Putri, Prodi Teknologi Rekayasa Internet 5A. Di sini saya akan mengerjakan tentang lab 13.6, lab deploy Prevost kali Linux virtual machines. Jadi di sini saya akan menjalankan OVA-nya terlebih dahulu karena sudah saya download. Jadi tujuan pada lab ini adalah yaitu kita membuat ingin menyelesaikan penyebaran deploy VM kali Linux yang sudah disiapkan pada komputer yang tadi sudah saya download. Lalu di sini juga akan menyebarkan VM kali Linux yang sudah siap pada komputer Mac OS berbasis ARM M1 atau M2. Jadi di sini kita akan langsung saja membuka FTP Maxgitem seperti ini. Setelah itu kita akan mengunduh yang sudah diunduh tadi, yang sudah saya jalankan tadi. Di sini kita unduhnya. Oke, setelah itu kita akan scroll ke bawah. Setelah itu kita akan melanjutkan ke part 3, yaitu menjelajahi Linux. Nah, langkah pertama itu kita hak akses root, yaitu pengguna root dilakukan setara dengan penggunaan administrator di Windows dengan perintah su dan sudo. Nah, sudo ini memungkinkan kita menjadi root setelah memasukkan kata sandi root. Setelah itu kita akan menjalankan perintah. Terus kita akan mengetikkan perintah exit untuk keluar dari shell. Sudo ini dengan perintah sudo ini. Oke, lanjut aja. Di sini kita akan menggunakan username-nya kali dan password-nya kali. Oke, setelah itu kita akan lanjut saja, yaitu kali Setelah itu kita akan masuk ke sistem dengan menggunakan kali dan sandi data kali itu. Setelah itu kita akan masuk ke desktop ya. Nanti kita akan masuk ke desktop. Lalu nanti kita pilih ke desktop. Sebentar. Kita akan klik ke desktop, pilih aplikasi, lalu klik ke terminal emulator. Lalu setelah itu kita akan membukanya. Terus lanjut ke hak akses root, diperlukan untuk melihat dan mengedit berkas /etc/sudo ers untuk mengilustrasikan pengguna hak akses root yang masukkan perintah vsudo pada port perintah di terminal. Kita tuliskan saja vsudo. Sini akan vsudo tuh /etc sudo ers itu izinnya ditolak. Nah, perintah ini bahwa kita itu tidak memiliki izin untuk melihat dan mengedit berkas tersebut. Nah, lalu untuk meningkatkan izin akses root ini, kita akan memasukkan sudo vsudo. Saat diminta masukkan kata sandi, itu adalah kita akan masukkan kali. Ke bagian akhir berkas. Nah, konfigurasi yang disorot ini adalah memungkinkan untuk pengguna dimanapun grup sudo untuk menjalankan perintah apapun. Terus kita akan tekan CTRL-X untuk mengeluarkan dari berkas yang disimpan atau perubahan apapun itu.
Di sini bagian yang B itu adalah bagian perintah yang kita gunakan sebelumnya. Riwayatnya itu kita menggunakan vsudo, sudo, grep sudo, ss group, dan history. Nah, output yang menampilkan perintah dengan nomor di samping yaitu kita setiap perintah yang baru saja kita gunakan yang dari langkah-langkah yang sebelumnya. Di sini kita dapat menggunakan kombinasi tanda seru dan nomor riwayat atau rangkaian perintah untuk mengulang perintah yang digunakan sebelumnya. Oke, jadi di sini kita dapat menambahkan huruf ke perintah hingga histo ditampilkan. Sekarang jika kita menekan tab, perintah tersebut akan selesai untuk unik untuk sistem. Nah, di sini juga pelengkapan tab juga dapat digunakan untuk pada berkas dan folder. Nah, kita juga memasukkan ls/me dan tekan tombol tab. Nah, karena string me bersifat unik dalam daftar nama berkas, nah nama folder di direktori ini, root kita ini, kita akan melihat perintah yang telah diselesaikan sebagai ls atau media. Tekan enter untuk mengisi folder kita.
Oke, lab 1.3.6 sudah selesai. Kita akan lanjut pada lab 1.3.7 ya. Oke, di sini kita lanjut pada lab 1.3.7 yaitu lab Investex Kali Linux. Oke, jadi tujuan pada lab ini yaitu membiasakan diri pada antarmuka grafis GUI Kali Linux ya, dan juga membiasakan diri dengan shell atau terminal Linux. Nah, latar belakangnya ini skenarionya yaitu Linux adalah sistem operasi open source yang cepat, andal dan ringan. Nah, Linux ini juga hanya memerlukan sedikit sumber daya, yaitu perangkat keras untuk dijalankan yang sangat dapat dikustomisasi. Nah, berbeda dengan Windows atau macOS, yaitu Linux dibuat dan dikelola oleh komunitas programmer. Linux juga dapat hadir di berbagai platform yang memulai dari jam tangan pintar yang hingga superkomputer. Oke, di sini kita memakai sumber daya yang dibutuhkannya itu FN Kali Linux yang khusus untuk kursus ethical hacking dan akses internet untuk dokumentasi. Lanjut pada bagian 1, yaitu kita akan memulai dengan VM UI dengan username ini seperti tadi. Kita ke desktop Kali Linux dengan Windows. Desktop icon transfer file dan aplikasi. Dan pada bagian atas terdapat dengan panel yang mirip di taskbar Windows untuk membuka browser Firefox, membuka terminal, membuka desktop virtual. Nah, sini klik kanan. Ada panel, ada the news item, lalu panel preference, setelah itu kita akan setelah itu kita lanjut ke part 2 ya. Sini kita akan membiasakan diri dengan Kali Linux. Dengan satu itu kita akan mendokumentasi perintah dengan shell adalah untuk antarmuka berbasis teks untuk berinteraksi dengan Linux. Nah, untuk membaca dokumentasi perintah itu kita menggunakan
Yang tadi kita clear terlebih dahulu, lalu kita akan membaca dokumentasi perintah. Yang digunakan itu adalah man. Oke, sudah menampilkan perintah ls. Di sini setelah itu kita menekan B, type Q untuk exit. Sudah tadi to advance a command via the cell, simple the times name. Sini ada tabel ya, some basics Linux commands and mv to move or directory, chmod situ model file premises, situ change the ownership of a file. dd itu comes data from an input to an output. pwd to display the name of the current directory. ps to list the process that are currently running in the system. So simulation a login as another user or do becomes a super user. Sudo grep if config apt gets im config penutup kata sandi cats dan man itu digunakan untuk menampilkan dokumentasi perintah tertentu. Di sini banyaknya alat berbasis perintah yang disertakan default dengan Linux untuk menyelesaikan operasi penggunaan yang dapat dilakukan di switch bersama perintah tersebut. Di sini kita untuk membantu menggunakan file vokali. Di sini juga kita dapat menceritakan atau mengetikkan kata kunci di kotak pencarian untuk menggunakan kategori yang digunakan. Kita lanjut saja ke langkah kedua ya, membuat dan mengubah direktori.
Di sini kita arahnya directory itu /home sekali jika membuat directory kita saat ini ke cd/home sekali untuk mengubah directory kerja cd/home kali. Nah, untuk bagian C-nya klik ls -l pada command prompt untuk menampilkan daftar berkas dan folder yang ada di directory kerja saat ini saja. Nah, untuk perintah ls ini merupakan singkat dari list, yaitu opsi -l itu menampilkan ukuran berkas izin kepemilikan, tanggal pembuatan, dan informasi lainnya sebagai daftar tersebut. Oke, untuk yang D ini yaitu directory saat ini yang digunakan adalah perintah mkdir untuk membuat 3 folder baru, yaitu kali underscore folder 1, kali underscore folder 2, dan kali underscore folder 3. Ketik mkdir kali folder 1 dan enter. Ulangi langkah ini untuk membuat kali folder 2 dan kali folder 3. Di sini juga kita dapat menentukan beberapa folder seperti pada mkdir kali folder 1, kali folder 2, kali underscore folder 3. Lalu selanjutnya kita menggunakan untuk ketika ls -l untuk memverifikasikan bahwa folder telah dibuat dan dinavigasikan ke folder baru ya. Lalu kita lanjut ke cd/home/kali underscore folder 3. Jadi untuk catatannya, platform kali ini nih di atas simbol tilde untuk melokirkan directory home pengguna yang saat ini dalam contoh directory ini itu penggunaan saat ini adalah /home/kali. Nah, catatan juga meskipun simbol atau konvensi dan konsep utama ini tetap sama, platform jendela ini, terminal ini sangat mudah dikustomisasi di Linux. Oleh karena itu, struktur platform yang terlihat di FM ini memungkinkan akan berbeda dengan platform di instalasi Linux lainnya.
Nah, di sini juga kita menggunakan perintah mkdir untuk membuat folder baru dengan bernama dengan kali underscore folder di dalam folder kali underscore folder 3. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah mkdir untuk membuat folder itu, yaitu mkdir/home/kali underscore folder 3/kali folder 4. Lalu sampai sini kita telah menggunakan jalur lengkap. Itu jalur lengkap adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jalur yang selalu dimulai di direktorikan root/. Kita juga dapat menggunakan jalur alternatif, yaitu jalur relatifnya itu mengurangi jumlah teks yang perlu diketikkan. Untuk memahami jalur relatif itu kita harus memahami direktori, titik dan titik-titik dari direktori kali underscore folder 3 yang dijalankan ls atau la.
Nah, di sini kita akan mencoba untuk kembalikan ke direktori akun pengguna, verifikasi lokasi kita dengan perintah yang digunakan untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Lalu pada angka 3 itu kita arahkan ulang ke luarannya. Nah, operator baris perintah lain yang diampu di Linux yang dikenali sebagai pengalihan ini diwakili oleh simbol operator ini memungkinkan keluaran perintah dialihkan ke lokasi lain selain jendela terminal saat ini. Yang digunakan itu untuk cd mengubah direktori /home/kali. Lalu yang digunakan perintah echo untuk menampilkan pesan karena tidak ada keluaran yang ditentukan, echo akan menampilkan pesan di jendela seperti ini. Lalu di sini juga kita akan menggunakan operator bidari untuk mengarahkan keluaran echo ke berkas teks dan bukan ke layar. Oke, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu arahkan ulang dan tambahkan ke berkas teks, yaitu mirip dengan operator bidari juga memungkinkan pengalihan data ke berkas. Nah, perbedaan adalah bidari menambahkan data ke akhir berkas yang dirujuk, nah, sehingga konten yang ada tetap utuh, dan untuk menambahkan pesan ke teks file txt yaitu dijalankan ke perintah tersebut. Perintah yang digunakan untuk get itu untuk menampilkan kembali ke berkas teks file txt. Lalu langkah kelima itu untuk menghapus file dan directory menggunakan rm file txt. Nah, itu ketika kita di Linux itu direktori yang dianggap sebagai jenis berkas itu, oleh karena itu kita juga memiliki perintah rm yang digunakan untuk menghapus direktori. Tetapi opsi -r itu reklusif yang harus digunakan. Perhatikan bahwa semua perintah ini direktori lainnya dari dalam direktori tertentu juga akan dihapus ketika di direktori induk yang dihapus. Nah, jalankan perintah berikut untuk menghapus folder 1 dengan isinya, yaitu rm spasi -r spasi kali underscore folder 1 seperti itu.
the reflection, you have learning some basic ways to use Kali Linux in this table. You learn how to use the Kali GUI and terminal with some basic Linux commands. Oke, sekian penjelasan lab saya 1.3.6 dan 1.3.7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.